warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, kembali lagi di acara Brilliant Vault 6. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS tahun kemarin, yaitu soal penganggaran perusahaan. Langsung saja ke nomor 1, di mana Akbar adalah pengusaha kain. Untuk memperkirakan keuntungan yang diperoleh Akbar, berencana membuat anggaran produksi kain sebagai berikut. Terdapat dua tabel di mana tahun dan penjualan kain. Tahun 2020 terdapat 30 paket kain, 2021 terdapat 35 paket kain, 2022 terdapat 34 paket kain, 2022 terdapat 44 paket kain, 2023 terdapat 50 paket kain. Buatlah anggaran penjualan kain tahun 2028 dan pada tahun 2035 dari data di atas. Lalu kita membuat tabel di mana terdapat tahun penjualan kain, yaitu Y, X kuadrat, dan X kali Y. Untuk mencari X itu interval, jadi bebas kita memilih interval 1 atau 2. Di sini saya memilih interval 1. Contoh 0 ke 1 kan 1 ya. 1 ke 2 1. Jadi seperti itu. Lalu kita mencari X kuadrat. Tinggal kuadratkan saja. 0 dikuadratkan menjadi 0, 1 dikuadratkan menjadi 1, 2 dikuadratkan menjadi 4, 3 dikuadratkan menjadi 9, 4 dikuadratkan menjadi 16. Lalu kita mencari X kali Y, di mana X-nya itu kan tadi penjualan kain ya, di mana 30 kali 0, 0, 35 kali 1, 35, 34 kali 2, 68, 44 dikali 3 hasilnya 132, 50 dikali 4 hasilnya 200. Lalu kita jumlahkan per kolom Y, X kuadrat, dan X kali Y, di mana hasil penjumlahan dari kolom Y yaitu sebesar 193, kolom X sebesar 10, X kuadrat sebesar 30, kolom X kali Y sebesar 435. Lalu kita akan mencari B. B itu rumusnya N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dimana kita tahu ya bahwa N itu data, banyaknya data. Di sini diketahui bahwa banyaknya data itu sebanyak 5. Lalu kita masukkan N itu 5. Sigma X kuadrat itu sigma X kali Y itu sebesar 435, dan sigma X itu sebesar 10, sigma Y sebesar 193. Kita masukkan jadi 5 dikali 435 dikurang 10 dikali 193 dibagi 5 kali 30 dikurang 10 kuadrat. 10 itu kan sigma X ya. Sigma X-nya itu sebesar 10. Lanjut, maka hasilnya 2175 dikurang 1930 dibagi 150 dikurangi 100. Maka hasilnya 245 dibagi 50, maka hasilnya 4,9. Karena sudah diketahui B-nya itu sebesar 4,9, lalu kita akan mencari A. Di mana rumus A yaitu sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Di mana kita telah ketahui bahwa sigma Y-nya tuh 193, N-nya tuh 5 dikurang B-nya tuh kan tadi sudah diketahui ya sebesar 4,9 kita masukkan. Lalu sigma X sebesar 10 dan dibagi N. Maka 193 dibagi 5 dikurang 49 dari 4,9 dikali 10, maka hasilnya 49 dibagi 5, maka hasilnya 144 itu hasilnya dari 193 dikurang 49, maka hasilnya 144. Terus dibagi 5, maka hasilnya 28,8. Lanjut, karena ditanyakannya pada tahun 2008, maka kita mencari X. X sama dengan 2008 dikurangi tahun terakhir. Ini tahun terakhirnya dari data di atas yaitu tahun 2023 dikali interval. Tadi kan intervalnya 1 ditambah 4 itu dari X tahun terakhir.
Oke, kita masukkan 2028 dikurangi 2023 yaitu 5 dikali 1 yaitu 5 ditambah 4 maka hasilnya 9. Lalu kita masukkan ke rumus Y yaitu A ditambah B dikali X. Di mana A nya sudah diketahui tadi 28,8 ditambah 4,9 dikali X. X nya kita sudah ketahui ya bahwa X nya itu 9. Maka 28,8 ditambah 44,1. Maka hasilnya 72,9 atau 7 dibulatkan menjadi 73. Jadi penjualan pada tahun 2028 yaitu sebanyak 72,9 atau 73 paket kain. Lalu ditanyakan juga pada tahun 2035 seperti soal pada tahun 2028 di mana 2035 dikurangi 2023 dikali 1 ditambah 4. Nah itu dimana tahun 2035 dikurangi tahun terakhir dikali interval ditambah X tahun terakhir. Maka hasilnya 12 ditambah 4 maka hasilnya 16. Kita masukkan lagi ke rumus Y sama dengan A ditambah BX. Dimana 28,8 ditambah 4,9 dikali 16. Maka hasilnya 28,8 ditambah 78,4 maka hasilnya 107,2 atau dibulatkan menjadi 107. Jadi penjualan pada tahun 2035 yaitu sebanyak 107,2 atau 107 paket kain. Lanjut kita ke nomor 2. Diperoleh data sebagai berikut. Terdapat 2 tabel yaitu penjualan teh dalam kemasan juta botol atau per bulan Y. Yang satu lagi iklan teh dalam kemasan di YouTube atau X. Banyaknya jumlah penjualan teh dalam kemasan yaitu 11 juta botol, 22 kali tayangan, 14 juta botol, 30 kali tayangan, 20 juta botol, 38 kali tayangan, 24 juta botol, 36 kali tayangan, 30 juta botol, 54 kali tayangan. Ditanyakan, buatlah persamaan pengaruh iklan teh kemasan di YouTube terhadap penjualannya. Yang B, jika iklan di YouTube dinaikkan menjadi 80 kali tayang, berapa penjualan teh kemasan tersebut? Yang C, seberapa besar pengaruh iklan di YouTube terhadap penjualan? Yang D, apa bentuk hubungan iklan dan penjualan teh tersebut? Lalu kita membuat tabel terlebih dahulu, di mana kita sudah diketahui bahwa ada tabel Y, X, maka kita harus mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Kita langsung kuadratkan saja, di mana X kuadrat yaitu 22 dikuadratkan menjadi 484, 30 dikuadratkan menjadi 900, 38 dikuadratkan menjadi 1444, 36 dikuadratkan menjadi 1296, 54 dikuadratkan menjadi 2916. Lalu Y dikuadratkan menjadi 11 dikuadratkan menjadi 121, 14 dikuadratkan menjadi 196, 20 dikuadratkan menjadi 400, 24 dikuadratkan menjadi 576, 30 dikuadratkan menjadi 900. Lalu kita mencari X kali Y, di mana 11 kali 22 yaitu 242, 14 dikali 30 menjadi 420, 20 dikali 38 maka hasilnya 760, 24 dikali 36 maka hasilnya 864, 30 dikali 54 maka hasilnya 1620. Maka kita jumlahkan per tabel, jumlah Y, jumlah X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di mana jumlah Y yaitu 99, jumlah X 180, jumlah X kuadrat menjadi 7040, jumlah Y kuadrat sebesar 2196, jumlah X kali Y itu 3906. Lanjut kita ke pertanyaannya A, di mana kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke rumus B. Sama seperti soal sebelumnya, di mana B yaitu rumusnya N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Di mana sudah diketahui bahwa banyaknya datanya tuh 5 ya, dan sigma X kali Y itu 3906.
Maka kita masukkan saja ke rumus di mana 5 dikali 3906 dikurang 180 dikali 99 dibagi 5 kali 7040 dikurang 180 dikuadratkan. Maka hasilnya 19.530 dikurangi 17.820 dibagi 35.200 dikurang 32.400. Maka hasilnya 1.710 dibagi 2.800, maka hasilnya 0,61. Ini untuk nilai B. Lalu kita masukkan untuk mencari nilai A, di mana rumusnya sama seperti soal yang tadi, yaitu sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X per N, di mana 99 dibagi 5 dikurang B sudah diketahui bahwa 0,61 dikali 180 dibagi 5. Maka hasilnya 99 dibagi 5 dikurang 109,8 per 5. Maka hasilnya min 10,8 dibagi 5, maka hasilnya min 2,16. Ini untuk A. Lalu kita masukkan ke rumus Y, di mana A ditambah B dikali X. Untuk A nya itu kan sudah diketahui ya, bahwa hasilnya itu min 2,16 ditambah B nya itu 0,61 dikali X. Kita lanjut ke untuk mencari yang B. Ketika iklannya dinaikkan 80 kali tayang, di mana kita masukkan ke rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A nya itu min 2,16 ditambah 0,61 dikali 80, maka hasilnya min 2,16 ditambah 48,8, maka hasilnya 46,64 atau dibulatkan menjadi 47. Jadi penjualan teh kemasan apabila iklan dinaikkan 80 kali tayang yaitu sebanyak 46,64 atau 47 juta botol teh kemasan. Lalu ditanyakan juga seberapa besar pengaruh iklan di YouTube terhadap penjualan. Di mana rumusnya itu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan nilainya, di mana N itu 5, sigma X kali Y itu 3906 dikurangi sigma X yaitu 180 dikali sigma Y yaitu 99 dibagi akar 5 dikali 7040 dikurang 180 dikuadratkan dikali akar 5 dikali 2196 dikurang 99 diakarkan. Maka hasilnya 19.530 dikurangi 17.820 dibagi 52,9 dikali 34,3. Maka hasilnya 1.710 dibagi 1.814,5. Maka hasilnya 0,942. Lanjut ke nomor D, yaitu apa bentuk hubungan iklan dan penjualan teh tersebut. Terdapat dua tabel, yaitu koefisien korelasi atau R dan tafsiran, di mana nilai kurang dari 0,20 itu sangat lemah, 0,20 sampai 0,40 itu lemah, 0,40 sampai 0,70 itu cukup, 0,70 sampai 0,90 itu kuat. Karena hasil perhitungan pada poin 0,942, jadi hubungan iklan teh dalam kemasan dengan penjualan itu sangat kuat. Lanjut ke nomor 3, yaitu terdapat soal melalui laporan keuangan PT Ultra Jaya anggaran produksi susu ultra kemasan 250 ml, yaitu triwulan pertama 100 dus, triwulan kedua 110 dus, triwulan ketiga 120 dus, dan triwulan keempat 125 dus. Dari tadi atas, buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas apabila tersedia persediaan akhirnya 57 juta botol dan persediaan awalnya 30 juta botol. Yang B, buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi apabila persediaan akhirnya 55 juta botol sedangkan persediaan awalnya 30 juta botol. Yang C, buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas kombinasi apabila persediaan akhirnya 65 juta botol dan persediaan awalnya 50 juta botol.
Langsung saja kita ke nomor A. Diketahui persediaan awalnya itu 30 juta botol dan persediaan akhirnya 57 juta botol. Karena sudah diketahui persediaan akhir, maka kita masukkan persediaan akhir itu di triwulan 4 dan kolom setahun. Sama dengan persediaan awal pun kita masukkan ke triwulan pertama dan kolom setahun. Lalu kita menghitung selisih persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu 57 juta dikurang 37 juta, maka hasilnya 27 juta. Kita bagi karena sudah diketahui 27 juta, kita dibagi 3 triliun menjadi 9 juta per triliun. Kenapa dibagi 3? Karena triwulan keempat sudah diketahui. Lalu kita menghitung tambahannya yaitu 30 ditambah 9 sama dengan 39 juta juta botol. 30 dari mana? Yaitu dari persediaan awalnya. Kita masukkan tambahannya di triwulan 1, 2, dan 3. Lalu kita jumlahkan pada kolom setahun, di mana 455 ditambah 57 maka hasilnya 512 dikurang 30 maka hasilnya 482. Lalu kita hitung juga pada triwulan 4, di mana 125 ditambah 57 maka hasilnya 182. Kita turunkan 39 di triwulan ketiga ke produksi awal triwulan keempat. Maka 182 dikurang 39 maka hasilnya 143. Kita hitung juga pada triwulan ketiga, di mana 120 ditambah 39 maka hasilnya 159. Kita turunkan juga persediaan akhir pada triwulan kedua ke persediaan awal di triwulan ketiga, di mana hasilnya 159 dikurang 39 maka hasilnya 120. Kita hitung juga pada triwulan kedua, di mana 110 ditambah 39 maka hasilnya 149, dan kita turunkan juga pada persediaan akhir triwulan pertama ke persediaan awal triwulan kedua, maka 149 dikurang 39 maka hasilnya 110. Kita hitung juga triwulan pertama, di mana 100 ditambah 39 maka hasilnya 139 dikurang 30 maka hasilnya 109. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persediaan akhir dan juga awal selama 3 triwulan selalu stabil. Lanjut ke nomor yang B, di mana sudah diketahui persediaan akhirnya tuh sebesar 55. Kita masukkan ke triwulan keempat dan kolom setahun, dan diketahui produksi awalnya itu 30. Kita masukkan ke triwulan pertama dan kolom setahun. Lalu kita jumlahkan 455 ditambah 55 maka hasilnya 510, dikurang 30 maka hasilnya 480. Karena produksi siap jual secara total 400 juta botol dan ada 4 triwulan, maka 480 dibagi 4 maka hasilnya 120 juta botol. Kita masukkan 120 juta botol ini pada produksi siap jual di setiap triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita hitung pada kolom triwulan 4, di mana 125 ditambah 55 maka hasilnya 180. Kita harus mencari 180 dikurang berapa yang hasilnya 120, maka dikurang 60 maka hasilnya 120. Kita tarik hasil ini 60 ini ke triwulan persediaan akhir triwulan ketiga, di mana 120 ditambah 60 maka hasilnya 180 dikurang berapa ya hasilnya 120 sama yaitu dikurang 60. Lalu kita tarik lagi ke persediaan akhir triwulan kedua, di mana 110 ditambah 60 maka hasilnya 170. 170 dikurang berapa agar hasilnya 120, yaitu 50. Kita tarik juga 50 ke persediaan akhir triwulan pertama, yaitu 100 ditambah 50
maka hasilnya 150 dikurang 30 maka hasilnya 120. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa produksi yang siap jual selama 4 triwulan selalu stabil dengan total 120 juta botol. Lanjut kita ke nomor yang C. Ditanyakan untuk kombinasi ya. Kombinasi minimal itu 50% persediaan stabil dan 50% itu produk stabil. Kita cari selisih persediaan akhir dikurangi awal yaitu 65 juta dikurang 50 juta maka hasilnya 15 juta. Karena perlu stabil selama 2 triwulan maka 15 juta dikurangi 10 juta maka hasilnya 5 juta untuk triwulan terakhir. Untuk triwulan ketiga maka 50 juta ditambah 5 juta maka hasilnya 55 juta. Sedangkan triwulan 1 dan 2 yaitu 10 juta dibagi 2 triwulan maka hasilnya 5 juta ditambah 50 juta yaitu hasilnya 55 juta. 50 juta itu dari mana? Yaitu dari persediaan awal. Karena sudah diketahui persediaan akhir yaitu 65, kita masukkan ke persediaan akhir di triwulan keempat dan kolom setahun, dan kita masukkan juga persediaan awal di triwulan pertama dan kolom setahun. Kita jumlahkan di mana 455 ditambah 65 maka hasilnya 520 dikurang 50 maka hasilnya 470. Lalu karena sudah diketahui untuk triwulan ketiga kita masukkan sebesar 55 juta, kita masukkan ke kolom persediaan akhir. Dan sudah diketahui juga triwulan 1 dan kedua itu sebesar 55 juta, kita masukkan juga di persediaan akhir triwulan pertama dan triwulan kedua. Kita hitung 125 ditambah 65 maka hasilnya 190. Kita turunkan persediaan akhir di triwulan ketiga ke persediaan awal di triwulan keempat maka 190 dikurangi 55 maka hasilnya 135. Kita hitung juga 120 pada triwulan ketiga di mana 120 ditambah 55 maka hasilnya 175. Kita turunkan juga persediaan akhir di triwulan kedua ke persediaan awal di triwulan 3 di mana 175 dikurangi 55 maka hasilnya 120. Lalu kita hitung juga triwulan kedua di mana 110 ditambah 55 yaitu sebesar 165. Kita turunkan lagi persediaan akhir di triwulan pertama ke produksi awal di triwulan kedua maka 165 dikurang 55 maka hasilnya 115. Lalu kita hitung juga di triwulan pertama di mana 100 ditambah 55 maka hasilnya 155 dan dikurangi produksi awal yaitu sebesar 50 maka hasilnya 105. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama 2 triwulan persediaan stabil dan selama 2 triwulan juga produksinya stabil.